selamat datang di video saya. Di video kali ini temanya adalah mengenai salah satu kota yang cukup populer di Belanda, yaitu Amsterdam. Amsterdam ini merupakan pusat finansial, kebudayaan, dan pusat kreatif yang ada di Belanda. Jadi tak heran bila ada cukup banyak museum-museum yang mengoleksi lukisan-lukisan dari seniman terkenal di Belanda. Sesuai dengan namanya, Amsterdam terdiri dari dua kata, yaitu Dam dan Amstel. Dam artinya bendungan dan Amstel artinya sungai, karena letaknya ada di tepi sungai Amstel. Ada beberapa cara untuk mengunjungi Amsterdam. Kita bisa ke kota Amsterdam dengan naik kereta dari kota-kota lain di Eropa seperti Paris, Brussels, Köln, dan Frankfurt, atau naik pesawat terbang lalu mendarat di Schiphol International Airport. Amsterdam juga memiliki transportasi publik yang cukup memadai, dan untuk mengelilingi kota Amsterdam kita bisa memilih berbagai macam moda transportasi. Tapi kali ini saya akan menerangkan cara naik metro di Amsterdam karena cukup efisien dan cepat. Di tabel ini adalah tarif naik metro berdasarkan durasi jamnya. Kami memilih tarif metro yang 48 jam. Untuk membeli tiket metro di Amsterdam juga cukup mudah. Kita bisa datang ke vending machine yang ada di setiap stasiun dan memilih bahasa Inggris, kemudian menyediakan kartu kredit dan uang tunai. Setelah memilih tiket transportasi yang sesuai dengan kebutuhan kita tinggal memasukkan uang tunai ke dalam vending machine atau mentap kartu kredit di vending machine tersebut. Kartu transportasi tersebut tinggal ditap saja di gate untuk menuju ke subway atau ke transportasi publik yang akan kita tuju. Jadi tiap naik transportasi publik kita tidak usah membeli kartu lagi, jadi hanya memakai kartu yang sudah kita beli tadi. Subway merupakan transportasi umum yang biasanya ada di negara-negara maju. Subway ini cukup cepat dan efisien, kita juga bebas macet kalau naik subway. Berikut ini adalah beberapa destinasi populer yang bisa kita jangkau dengan subway di Amsterdam. Subway di Amsterdam ini terdiri dari 5 line warna-warni dan ada 39 stasiun, beroperasi mulai dari jam 6 pagi sampai tengah malam sekitar pukul 12 malam. Rijksmuseum merupakan salah satu destinasi yang cukup dekat dengan stasiun subway atau metro. Kita bisa menjangkaunya dengan naik metro dan turun di stasiun Vizselgracht. Rijksmuseum merupakan salah satu museum sejarah di Belanda, mengoleksi sekitar 5.000 lukisan, dan salah satu yang populer adalah lukisan Rembrandt yang berjudul Night Watch. Salah satu museum seni yang juga populer adalah Museum Van Gogh. Museum ini menyimpan koleksi-koleksi Van Gogh dan salah satunya adalah The Starry Night. Museum ini cukup luas dan bisa dijangkau juga dengan transportasi umum. Kita bisa naik transportasi ke stasiun Vizselgracht. Museum seni lainnya yang juga cukup populer adalah Rembrandt House Museum. Di Rembrandt House Museum juga dipajang barang-barang antik yang bernilai seni tinggi dan bersejarah. Cara untuk menuju ke Rembrandt House Museum, kita bisa naik metro ke Newmarkt. Salah satu museum yang cukup dekat dengan Amsterdam Central adalah Anne Frank House. Anne Frank House merupakan anak remaja Yahudi yang bersembunyi pada saat zaman Nazi. Selama di persembunyiannya, ia banyak menulis diari. Isi diarinya dianggap dokumentasi penting selama zaman Nazi tersebut. Destinasi strategis lainnya yang bisa dijangkau dengan metro di Amsterdam adalah Jordan Neighborhood. Jordan Neighborhood ini sebenarnya merupakan kawasan perumahan yang ada di Amsterdam, terdiri dari taman, pasar, butik, dan restoran yang bagus. Walaupun merupakan kawasan perumahan,
Jordan Neighborhood ini cukup cocok untuk dikelilingi oleh turis yang ingin bersantai atau ingin melihat-lihat pemandangan bangunan yang bagus. Letaknya pun cukup dekat dengan Amsterdam Central. Salah satu destinasi yang cukup populer dan masih dekat Amsterdam Central adalah Dam Square. Dam Square Amsterdam ini terdiri dari bangunan-bangunan unik, dan untuk mencapainya, kita bisa jalan kaki 10 menit dari Amsterdam Central. Di dekat Dam Square juga ada pusat perbelanjaan yang cukup populer, yaitu Kalverstraat. Di situ ada banyak jaringan retail internasional. Selain itu kita bisa membeli souvenir-souvenir khas Belanda. Souvenir-souvenir di Kalverstraat juga cukup terjangkau harganya dan tidak terlalu mahal. Salah satu pusat perbelanjaan yang penuh warna dan asri adalah Bloemenmarkt. Sesuai dengan namanya, bloem artinya berkembang atau mekar. Yang dijual adalah jenis bunga-bungaan. Tapi bunga-bungaan yang dijual kebanyakan adalah bunga untuk negara 4 musim. Kalau untuk di negara tropis mungkin tidak banyak pilihan. Untuk menuju ke Bloemenmarkt cukup mudah, kita bisa naik metro ke stasiun Waterlooplein. Salah satu bangunan yang cukup bersejarah dan cukup mudah dijangkau di Amsterdam adalah Royal Palace Amsterdam. Kita bisa naik metro ke Amsterdam Central lalu jalan kaki sekitar 10 menit. Royal Palace Amsterdam ini dulunya merupakan bangunan tempat tinggal raja saat berada di kota, tapi sekarang sudah menjadi museum dan dibuka untuk umum. Sekedar informasi bagi teman-teman yang ingin traveling ke Eropa atau ingin mengetahui suasana Eropa terkini, bisa membaca buku traveling ke Eropa pasca pandemi yang bisa diorder di Shopee, Tokopedia, atau nomor WhatsApp yang tertera di flyer ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan subscribe.